Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Solihatul Laila dari akuntansi 7B. Saya akan mempresentasikan mengenai permasalahan GJG yang ada pada perusahaan BUMN. Saya akan menjelaskan permasalahan yang terjadi pada PT Dirgantara Indonesia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari GJG itu sendiri. Menurut keputusan Menteri BUMN, Corporate Government adalah seperangkat proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan, guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Sedangkan menurut tim GJG BPKB mendefinisikan GJG sebagai Good Corporate Government, merupakan sistem pengendalian dan peraturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan atau hard definition, maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengolahan itu sendiri atau soft definition. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari PT Dirgantara Indonesia itu sendiri. PT Dirgantara Indonesia atau juga dikenal sebagai PT DI berdiri pada tahun 1976 di Bandung sebagai perusahaan milik negara. Perusahaan ini salah satu perusahaan aerospace di Asia dengan kompetensi inti dalam desain dan pengembangan pesawat, pembuatan struktur pesawat, produksi pesawat, dan layanan pesawat untuk sipil dan militer dari pesawat ringan dan menengah. PT DI telah mengirimkan hampir 400 pesawat ke 50 operator di seluruh dunia. Permasalahan yang akan saya bahas yaitu mengenai kasus korupsi dalam kegiatan penjualan dan pemasaran yang dilakukan oleh Budi Santoso, mantan Direktur PT Dirgantara Indonesia. Oke, saya akan menjelaskan kronologi kasus ini. Kasus ini bermula pada tahun 2008, yaitu pada saat rapat bersama-sama dengan mantan Direktur Niaga PT DI Irzal Rinaldi Zailani dan beberapa orang lainnya. Rapat tersebut membahas kebutuhan dana PT DI untuk mendapatkan pekerjaan di kementerian lain, termasuk biaya entertain dan uang rapat-rapat yang nilainya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Langkah Budi Santoso mengarahkan agar tetap membuat kontrak kerjasama mitra atau keagenan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Namun sebelum itu Budi Santoso meminta agar dilaporkan terlebih dahulu kepada Kementerian BUMN. Hasil dari pertemuan tersebut yaitu kesepakatan berkelanjutan kerjasama mitra keagenan, di antaranya proses kerjasama dilakukan dengan penunjukan langsung, serta dalam penyusunan anggaran pembiayaan kerjasama dititipkan dalam sandi-sandi anggaran pada kegiatan penjualan dan pemasaran. Kerjasama ini melibatkan 6 perusahaan mitra untuk mengerjakan proyek memenuhi kebutuhan terkait operasional perusahaan tersebut, yakni PT DI, PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumi Loka Tegar Perkasa, PT Abadi Santosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha. Pada tahun 2011, PT DI baru mulai membayar nilai kontrak tersebut kepada perusahaan atau agen setelah menerima pembayaran dari pihak pemberi pekerjaan. Sepanjang tahun 2011 sampai tahun 2018, jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT DI kepada 6 perusahaan tersebut sekitar 205,3 miliar dan 8,65 juta US dollar. Setelah 6 perusahaan mitra menerima pembayaran dari PT DI, terdapat permintaan sejumlah uang, baik melalui transfer maupun tunai, sekitar 96 miliar yang kemudian diterima oleh Budi, Irzal Rinaldi, Ari Wibowo, dan Budiman Saleh. Perbuatan mereka telah menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah 303 miliar rupiah.
Oke, hukuman yang diberikan untuk Budi Santoso yaitu pidana penjara 5 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung. Tidak hanya itu, Budi juga dituntut untuk membayar denda sejumlah 500 juta subsidi 6 bulan penjara. Hukuman 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah juga dijatuhkan kepada mantan Direktur Keuangan PT Dirgantara Indonesia, Irzal Rinaldi Zailani. Dalam hal ini, Budi dan Rizal dianggap tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi. Perbuatan keduanya mencoreng citra baik PT Dirgantara Indonesia yang merupakan perusahaan BUMN di bidang kedirgantaraan yang seharusnya menjadi tauladan penerapan good government. Sekarang, setelah kejadian kasus korupsi tersebut, PTDI meresmikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau SMAP dan Whistleblowing System atau WBS yang bisa diakses secara langsung oleh masyarakat melalui website Indonesia Aerospace.com. Oke, peresmian ini terjadi pada tanggal 27 Oktober tahun 2020 yang bertempat di lobi lantai 9 Gedung Pusat Manajemen GPM PTDI yang diresmikan oleh Wakil Menteri 1 BUMN Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Utama PTDI Eliven Goentoro beserta jajaran direksi PTDI. Whistleblowing System atau WBS PTDI sendiri merupakan sarana pelaporan bagi kalangan internal PTDI dan seluruh stakeholder termasuk masyarakat untuk melaporkan adanya perilaku atau tindakan yang melanggar pedoman perilaku dan etika bisnis yang dilakukan oleh insan PTDI. Sedangkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau SMAP diterapkan untuk mewujudkan PTDI yang berintegritas, insan PTDI yang berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai integritas dan berpegang teguh pada pedoman Good Government atau GCG. Board Manual dan prinsip 4 NOS, yaitu tidak boleh ada suap menyuap dan pemerasan. Yang kedua, tidak boleh ada komisi, tanda terima baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya. Yang ketiga, tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Untuk yang keempat, yaitu tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan. PTDI juga mengimplementasikan tata kelola perusahaan dengan menjalankan kelima prinsip-prinsip GCG, yaitu yang pertama, transparansi. Transparansi yaitu mengungkapkan semua informasi yang dibutuhkan seperti informasi material dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan, dan informasi lainnya secara memadai dan tepat waktu serta mudah diakses oleh stakeholders. Yang kedua, accountability, menjamin kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban masing-masing organ perusahaan yang memungkinkan pengelolaan PTDI terlaksana secara efektif. Yang ketiga, responsibility. Responsibility menjamin kesesuaian dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah, bekerja sama secara aktif untuk manfaat bersama dan berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat. Yang keempat, independensi. Independensi yaitu untuk menjamin pengolahan perusahaan secara profesional tanpa benturan kewajiban dan pengaruh tekanan dari pihak manapun. Untuk yang kelima, fairness. Fairness yaitu menjamin perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Sekian penjelasan saya mengenai permasalahan GCG yang terjadi pada PT Dirgantara Indonesia. Jika ada salah-salah kata maupun banyak kekurangan dari penyampaian yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.